Jadi makanya seneng banget, hobi banget. Aku punya temen yang sama nggak bisa curhat sama-sama, cuma dia nulis gitu. Wih keren banget kayak bisa ya lu nemu diksi-diksi kayak gitu dan lain-lain gitu. Jadi ada juga temen yang emang bisa curhat gitu. Penyalurannya emang komunikasi sama orang dan aku juga senang dengerin gitu. Halo teman-teman semua, sebelumnya terimalah salam Buddhis dari aku, Namo Buddhaya. Oke teman-teman, jadi kembali lagi bersama aku Aili, dan di sini kita akan masuk ke sesi kedua podcast Divi Hall, yaitu masih dengan tema yang sama, A Million Hopes for a Good Future in Education. Nah, pada sesi ini kita akan melanjutkan pembacaan hope letter yang teman-teman semua udah kirim nih ke kita. Pastinya teman-teman udah gak sabar dong ya untuk dibacain nih hope letternya. Nah, jadi kita masih ditemani oleh narasumber kita yang kece banget nih, yaitu Kak Ketut Yoga Yudhistira. Halo Kak, boleh langsung aja nih Kak, on cam. Halo, Oke, halo Kak, selamat bergabung kembali ya Kak di podcast yang siap. kedua. Oke, baiklah tanpa berlama-lama lagi nih Kak, mungkin kita langsung aja nih Kak, masuk ke hope letter yang pertama. Ya. Oke, yaitu ada dari Tiffany Juliana yang berumur 19 tahun. Isinya itu begini, Kak. Sebagai salah satu orang yang cukup ekstrovert, menjalani perkuliahan online kayak gini, jujur memang agak membosankan dan melelahkan. Rasanya nggak tahu kenapa kalau natap layar laptop rasa lebih capek daripada harus natap wajah dosen yang mukanya galak. Awalnya seneng banget sih bisa belajar online, gak perlu ngekos, bisa kuliah pakai baju rumahan, dan bisa ujian online. Tapi lama-kelamaan mulai ngerasa ada di titik jenuh, di mana kepengen banget kuliah normal kayak orang-orang alamin sebelum pandemi. Apalagi karena aku angkatan pandemi, yang gak bisa relate sama cerita orang-orang yang pernah ngerasain kuliah onsite. But this is life. Kayak Citato yang permukaannya naik turun. Aku pun juga merasakan nyaman belajar online. Terus naik ke tahap pingin onsite. Sampai saking udah kelamaannya, udah males lagi kuliah onsite. Udah berputar-putar aja di situ, kayak siklus alam. Wah, kalau dilihat-lihat nih Kak, si Tiffany ini maupun kita semua nih, pasti pernah ya Kak berada di titik jenuh nih. Mm-mm. Kalau dari Kak Yoga sendiri nih Kak, ada gak sih Kak titik supaya bangkit nih saat berada dari titik jenuh? Hmm. Pasti, pasti. Siapa ini tadi Tiffany ya? Ya, Tiffany Kak. Tiffany aku setuju banget kalau aku garis bawahin rutinitas itu tuh matiin kreativitas pasti. Pasti banget. Kayak pergi, pulang, tidur, bangun lagi gitu-gitu. Kuncinya itu sih rutinitas itu jangan sampai terus berulang aja gitu. Sekalipun sebenarnya nggak peduli di rumah gitu. Karena mungkin Tiffany bisa juga kerja di rumah cuma ruangnya beda-beda. Atau kalau Tiffany mau beda-beda negara juga boleh ya kalau kalau mampu gitu ya. Keliling dunia sambil kuliah gitu. Tapi intinya mungkin bukan karena kuliah online-nya kita nggak bisa ngatur, tapi cara kita conduct rutinitasnya itu penting sih, gitu. Jadi um, ya harus harus berani belok kalau hidup itu uh, apa ya? um, Cuma beloknya yang benar gitu, Tiffany. Jadi coba aja ganti ruangan, ganti suasana, ganti cara kerja atau bahkan berpakaian gitu. Dan nenek itu kan ngebantu banget sih gitu. Including kuliah sama aja kayak apapun. Oke, kayaknya berarti kalau berada di titik jenuh, pokoknya kita harus mencoba suasana yang baru lah ya Kak, biar kita bisa lebih fresh lagi nih, gitu kan? O- Mm-mm, betul. Oke Kak. Nah, kalau dari Kakak sendiri, Kakak pernah nggak Kak
berada di titik jenuh dan nggak mau ngapa-ngapain gitu? Pasti. Kalau apalagi kalau ngomongin YouTuber itu suka burn out, El, Ya, out banget. gitu. I'm quit YouTube. Gitu. Selesai gitu. Bangun-bangun gue udah nggak ada inspirasi konten gitu. Itu sih sering banget terjadi apalagi orang-orang di industri kreatif gitu yang mesti kreatif tiap hari. Makanya pasti banget dan itu karena udah jatuh ke rutinitas sih, bangun syuting, bangun animasi apa gitu-gitu. Caranya sebenarnya satu dan ini sering orang tuh sering salah bahwa ini tuh caranya tuh kayak salahnya orang lain itu bisa dilempar. Misalnya kalau kita bosen sama suatu pekerjaan, kita nyalain pekerjaannya. Kita bosen sama suatu hubungan, kita nyalain hubungannya gitu. Kita bosen sama orang tua kita, nyalain orang tuanya gitu. Padahal sebenarnya mungkin itu tuh kuncinya ada di diri kita gitu. Satu hal yang selalu aku emphasize dari awal kan sebenarnya passion ya. Jadi sebenarnya kalau sering lihat film, misalnya anaknya tuh passionate banget sama musik, dia bikin alat musik sendiri dari bambu aja, dia orang desa terpelosok gitu, dia tuh senang banget gitu. Misalnya passion lagi bola, gawangnya cuma pakai sendal, dia tuh senang banget gitu. Senang banget animasi, komputernya butut, ya dia senang banget gitu. Jadi sebenarnya kalau bosen atau stuck sama sesuatu, jangan cepet-cepet nyalahin kuliahnya, komputernya atau apanya gitu. Jangan-jangan ada di diri kita sendiri nih. Percuma aja kita ganti-ganti jurusan, ganti-ganti pasangan gitu, atau ganti-ganti apa gitu. Kalau ya bored people are boring sih gitu. We have to entertain ourselves gitu. Besok kalau kita hari ini bosen, kenapa kita bosen? Emang di dunia ini kurang aktivitas apa? Sama sekali enggak kan gitu. Mungkin karena kita nggak ada motivasi untuk ngejar sesuatu aja. Kenapa kita nggak ada motivasi untuk ngejar sesuatu? Mungkin karena kita butuh suasana yang baru. Kenapa kita butuh suasana yang baru? Karena kita perlu nemuin passionnya kita tuh apa sih gitu. Oke, Kak. Nah, pokoknya intinya itu nemuin passion sih ya, Kak ya. Terus juga harus punya tujuan yang jelas lah biar kita nggak terpuruk terus nih dari titik jenuh kita. Sebenarnya itu garis bawahnya banget sih, Eli. Tujuan pendidikan itu kan nyari tujuan hidup sebenarnya. Makanya kita dijejel-jejelin sama 12 mata pelajaran, apalah gitu-gitu. Semoga dari kecil kita tuh bisa nge-explore apa yang kita suka gitu. Bener, Kak. Oke, Kak. Siap. Nah, mungkin lanjut aja nih, Kak. Kita masuk ke hot letter yang terakhir nih, Kak. Karena waktu kita juga udah terbatas ya, Kak. Okay. Yaitu ada dari Sofian yang berumur 20 tahun nih, Kak. Isinya itu begini, Kak. Pada saat berkuliah online gini, pengen banget deh punya semangat yang lebih buat belajar. Tapi sayangnya niat doang gak bakal cukup buat ningkatin semangat dan mood kita buat belajar. Pengen deh rasanya punya orang spesial yang selalu support. Buat kamu yang selalu aku tunggu-tunggu chatnya, aku cuma minta kamu buat selalu support aku. Baik di aktivitas aku sehari-hari maupun aktivitas perkuliahan aku. Semoga pandemi bisa cepat selesai deh, biar semua back to normal and we can meet. Wow. Aduh, oke. Wah, tercengang aku melihat letternya, Kak. Speechless. Kalau dilihat nih, Kak, dari suratnya, Sofian ini mau punya orang yang spesial nih, Kak, untuk dijadiin support sistemnya dia gitu. Menurut Kakak, kita perlu gak sih, Kak, mencari seseorang untuk dijadikan support system kita? Maaf Sofian, ini cheesy, cuma poin kamu benar. Semua orang butuh support system. Aku senang pernah banyak baca buku biografi, Eli. Mau orang sekelas Obama aja punya mamah tirinya gitu yang support banget. Siapapun itulah ya. Jadi nggak ada orang yang hebat banget. Pasti ada support sistemnya gitu. Cuma ini kayaknya memframingnya tuh pacar atau apa gitu ya si Sofian ini. Nggak perlu pacar. Nggak perlu pacar. Support system bisa teman, bisa apa namanya orang tua,
pacar, virtual girlfriend or boyfriend terserah gitu. Cuma intinya emang perlu sih ada orang yang ngertiin kita. Poinnya itu lebih kayak mereka bisa mendengar sih. Mendengar, mahamin, nggak perlu ngasih feedback gitu. Cuma itu penting banget sih gitu. Dan di luar dari itu sebenarnya ada satu lagi. Nah, apalagi nih yang jarang diajarin di sekolah atau kuliah. Ketika kita udah menjalani satu bidang atau passion kita gitu, Eli, suatu hari kita harus banget punya satu hal yang penting banget, dan ini make or break hidupnya kita banget. Apa itu? Mentor gitu. Jadi biasanya turun-temurun sih, fashion designer yang keren belajar dari fashion designer yang lebih keren pada era sebelumnya gitu-gitu. Jadi aku pun juga beruntung bangun kok bisa ketemu apa sih namanya orang-orang yang jago sebelumnya. Aku minta ajarin, dan kesalahannya orang nyari mentor tuh jangan pernah kayak, bang ngajarin gue dong, ajarin gue gitu. Dia tuh waktu sibuk nggak bakal mau ngajarin 100 orang kayak lo gitu. Nyari mentor tuh harus bang lo punya project ini ya, gue bantuin dong gitu. Nah, karena kita terlibat sama mereka, pasti mereka tuh jadi ngajarin kita kan gitu. Jadi ya itu sih, punya support system sama mentor itu udah dua kombinasi paling mematikan sih untuk bikin hidup kita tuh berkembang banget pastinya. Apakah bentuknya pacar ya terserah, Sofyan. Gitu. Oke Kak, berarti support system itu nggak harus pacar ya Kak, temen, orang tua, itu. Iya. Terus juga mentor, bener kata Kakak tadi. Boleh tuh kita cari mentor sebagai support system kita gitu kan ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, Kakak sendiri support system Kakak siapa nih kalau boleh tahu? Ada nggak? Pertama, Kakak? ya di luar dari pasangan ya, pastinya kalau ngomongin kok bisa itu ada co-founderku, jadi kita berdua gitu tektokan. Dia cowok tapi hubungannya udah kayak hampir suami istri gitu lah ya. Jam 2 telepon-teleponan ngomongin masalah gitu. Terus adu apa tuh namanya argumen, kiri apa kanan nih gitu dan lain-lain. Cuma di luar dari hal-hal kayak gitu nggak pernah yang sampai drama banget sih. Apa tuh namanya, selalu kayak ngerti bisa cover satu sama lain gitu, karena kalau aku lagi sakit atau ketiban Monas atau apa, dianya bisa mengcover gitu. Itu gunanya sih punya co-founder atau teman dalam bangun satu project gitu. Dan yang kedua pastinya orang tua sih. Bokap nyokap itu profil yang profil sosok yang kayak nanemin prinsip-prinsip lah, kayak ya mungkin kayak Ili membebaskan gitu. Kalau aku justru agak kayak kamu tuh berkarirnya di jalan yang benar gitu ya, yang karirnya lurus-lurus aja. Cuma mereka selalu ngingetin jadi orang jujur, jadi orang yang ya gitulah, old stuff. Cuma I needed every time apa mungkin kita ada di saat-saat yang rendah gitu. Oke Kak, siap-siap. Berarti support system Kakak ada dari teman-teman, terus juga ada dari orang tua ya Kak ya. Nah, selain seseorang yang membuat kita semangat nih Kak, ada hal lain nggak sih selain support system gitu Kak? Kayak hobi Kakak atau enggak? Ada, pastinya dong. Dan ini setiap orang beda-beda banget sih. Ini yang kerennya manusia, orang tuh kayak gitu ya. Kalau aku sering dikatain Nelly orangnya tuh nggak pernah curhat gitu ya. Karena pertama aku nggak bisa curhat, kedua aku senengnya main musik gitu kan. Jadi apa ya, kayak penyaluran emosinya atau apanya gitu. Itu tuh lebih ke arah sana. Jadi makanya seneng banget, hobi banget. Aku punya temen yang sama nggak bisa curhat sama-sama, cuma dia nulis gitu. Wih keren banget ya.
Bisa ya lu nemu diksi-diksi kayak gitu dan lain-lain gitu. Ada juga teman yang emang bisa curhat gitu. Penyalurannya emang komunikasi sama orang, dan aku juga apa tuh namanya, senang dengerin gitu. Di luar dari hal itu, hobi itu aku selalu selalu cari sih, Eli. Karena apa ya, Michelangelo aja waktu meninggal umurnya 80 tahunan gitu, last words-nya adalah I am still learning gitu. Gue masih belajar, padahal dia udah mau meninggal gitu kan. Apalagi mau dipelajarin. Cuma it turns out apa sih namanya, awesome stuff di luar sana. Aku baca Elon Musk bikin roket lah, siapa bikin AI apa dan lain-lain, bikin blockchain gitu. Itu yang aku apa sih namanya, passionin terus sih. Kalau musik, belajar lagu baru, denger ini baru, temen belajar di industri yang lain gitu, macam-macam banget. Contohnya kayak eh kemarin aku ada ketemu sama orang yang jago masak, kayak baru dapat ilmu bahwa eh, kalau punya chef di restoran tuh nggak boleh berlima gitu, karena nanti berantem. Chef itu cuma satu gitu. Oh gitu, gitu. Kayak kayak gitu-gitunya sih. Jadi yang bikin seru dan belajar terus. Oke, Kak, siap-siap. Hmm. Nah, Kak, ngomong-ngomong aku ada nemu hop letter nih, Kak, yang bagus banget sih, Kak, menurut aku. Boleh Hmm, nggak nih, Kak, kita tambahin satu lagi nih? boleh dong. Oke, Kak. Nah, Kak, yaitu ada dari anonim dengan umur 18 tahun nih. Hmm. Isinya itu begini, Kak. Harapan aku saat ini, aku ingin keluar dari zona nyaman aku dan menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang lebih percaya diri, tidak mudah menyerah, dan selalu optimis. Aku berharap suatu saat nanti aku bisa mencapai semua goals yang aku tuju demi membanggakan orang tua dan terutama diri aku sendiri yang sudah mau bertahan sampai saat ini. Wah, keren sih ini, Kak, menurut aku hope letternya. Nah, kalau yang aku baca sih, Kak, dari hope letter ini, dia nih punya harapan untuk keluar dari zona nyamannya nih, Kak. Kayak yang udah kita bahas tadi di sesi pertama. Hmm. Kalau dari Kakak sendiri nih, menurut Kakak, mudah gak sih untuk keluar dari comfort zone itu? Terus cara apa sih yang bisa kita lakuin nih untuk keluar dari zona nyaman kita? Ya, keren-keren. Ini anonim kayaknya satu orang tapi nanya banyak ya, umurnya sama gitu. Iya ya, bener, Kak. Jangan-jangan eh, kalau gampang pasti semua orang udah ngelakuin sih, gitu. Intinya susah, karena, tapi aku udah nemuin sih kayak polanya. Susah itu biasanya karena terbebani ekspektasi sih. Jadi kayak eh, kan nggak lucu ya kita ngepost di Instagram, "Hai, bisnis gue gagal," gitu. "Hai, dunia gue lagi runtuh," gitu. No one post that ever gitu in their Iya. IG or LinkedIn gitu kan. Uh, tapi itu kuncinya. Aku sendiri, meskipun orang beda-beda ya, di Instagram aku ngepostnya musik doang atau apa gitu, karena males banget, capek posting yang hal-hal yang "Hai, gue keren" dan lain-lain gitu. Ada emang yang karena kebutuhan pekerjaan mesti melakukan itu, tapi itu kan kalau mau comfort apa, keluar dari zona nyaman, justru itu poin apa sih namanya, bebannya gitu loh, beratnya, ekspektasi orang tua, ekspektasi masa depan, ekspektasi diri sendiri, ekspektasi apa lagi gitu gitulah. Dan bahkan di luar dari sosial media, ekspektasi diri sendiri itu paling susah sih, Eli, untuk dikalahin. Um, Apalagi kayak kita anak muda ngerasa waktu kita terbatas, waktu umur muda kita terbatas. Aku ngalamin itu banget. Gue punya fakta unik. Aku nggak pernah ngerayain ulang tahun. Aku nggak pernah suka ulang Oh gitu, Kak. tahun karena itu pengingat anjir makin tua Aduh, gitu. aduh. Kayak aduh, Oh, pengingat makin makin tua tua. gitu. Pengingat Kayak apa? nah kan kayak umur 20 tahun itu sekali doang, umur 21 sekali sekali doang, sedangkan aku dulu ngabisin sambil main game apa gitu, terus kayak nggak kemana-mana gitu hidupnya. Nah, eh, cuma ternyata itu salah gitu. Aku sadarin karena banyak orang mulai itu di apa,
coba ya ada Forbes 50 under 50 gitu. Banyak pelukis hebat itu mulai umur 70 tahun gitu. Banyak pengusaha hebat itu mulai 40 tahun setelah gagal berapa tahun gitu. Jadi kayak kecuali kita atlet atau aktor yang butuh apa sih namanya otot, kemasan fisik dan lain-lain, sebenarnya nggak ada batasan sih kita sukses di dalam tanda kutip ya di umur kita yang berapa gitu. Jadi sebenarnya jangan takut gitu. Apa tuh namanya sama umur yang udah kepala-kepalaan dan lain-lain. Takutlah kalau kita di umur X kita udah nggak mau belajar lagi karena ngerasa udah keren lah lo anak-anak muda nggak tahu apa-apa gitu. Nah kayak gitu sebenarnya hidupnya udah selesai tuh gitu karena berhenti belajar kan. Gitu sih. Jadi ya keep going, anonim. Ya, keep going keluar ya. dari zona nyaman. Betul. Lepas semua ekspektasi, kejar aja. Passion, cari support system, cari mentor, udah. 3 hal itu yang penting. Benar, Kak. Nah, misalnya nih, Kak, mungkin ada teman-teman nih yang takut keluar dari zona nyaman karena takut dia itu gagal atau karena takut dia kesulitan. Gimana sih, Kak? Mungkin ada... Gampang sih, mulainya pelan-pelan. Kita jangan ngikutin film. Kayak Mark Zuckerberg umur 21 udah punya grand vision Facebook gitu. Sekali lagi aku terselamatkan karena baca biografi gitu. Oh, ternyata nih anak tuh dia kan perlu interview orang gitu ya, nge-hire orang ke Facebook gitu. Tangannya gemeteran gitu kayak aduh, sorry ya gue biasanya ngobrolnya sama programmer gitu. Gue gak ngobrol sama orang bisnis. Kan kayak kocak gitu ini. Mark Zuckerberg gitu loh. Kayak ya hal-hal lucu kayak gitu. Pidato pertamanya Obama naik panggung pertama, groginya, ini itunya gitu. Aku pun sangat-sangat nyaman kalau Eli nanya tentang animasi karena aku udah bikin ribuan animasi gitu. Jadi udah kayak biasa aja. Tapi kalau Eli ngundang aku waktu bikin animasi kelima, ya jujur aku deg-degan sih kayak mati jawab apa gitu ya. Enggak lah. Jadi mulainya pelan-pelan, wajar banget untuk nervous, nggak biasa, nggak nyaman gitu. Cuma percaya deh pasti yang ke 100, ke 1000 itu udah biasa aja. Oke, Kak, aku setuju banget sih, Kak. Karena kan kita harus terbiasa ya, Kak, agar bisa merasa nyaman lah gitu. Nah, jujur banget aja aku ini kayak ngeluar dari zona nyaman aku juga sih, Kak. Kayak aku mau jadi moderator podcast gitu, ketemu Kak Yoga gitu. Keren. Ya, pokoknya ya teman-teman harus keluar lah dari zona nyaman kalian biar dapat mencapai tujuan kalian yang lebih baik lagi gitu. Betul. Jadi selamat sudah keluar dari zona nyaman. Oke, Kak, siap. Nah, Kak. Oke, Kak. Sebelumnya aku mau say thank you banget nih buat Kak Yoga karena udah mau sharing-sharing nih ya sama kita. Terima kasih juga udah diundang Eli dan teman-teman. Ya, Kak, mungkin mohon maaf, Kak, kalau aku banyak kesalahan kata-kata dan lain-lain. Enggak. Udah keren kok, kan sudah berani mau mulai. Oke, Kak. Siap. Nah, dan juga aku mau ucapin buat teman-teman semua, makasih banyak nih yang udah mengikuti podcast kita dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman semua dapat terbantu ya dengan adanya tanggapan maupun solusi dari Kak Yoga. Baiklah, sekian podcast kali ini. Terima kasih. Namo Buddhaya. Sampai jumpa di podcast lainnya ya teman-teman. Dadah. Terima kasih teman-teman. Ya, makasih teman-teman.